Baik yang terhormat Bapak Hengki Bayu CTS MTI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Cloud Computing pada kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS kami dengan judul VMware Performance Development Virtual Web Server, di mana pada kelompok 1 sendiri terdiri dari Nabil Muhammad Raihan dengan NIM belakang 012, Nika Malusinta dengan NIM belakang 016, Rizka Mauludina Sutrisno dengan NIM belakang 024, Winnie Anissa Fadila dengan NIM belakang 029, Regina Josephine dengan NIM belakang 032, dan yang terakhir Helwa Sauda dengan NIM belakang 039. Dan untuk selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah pengantar dari penelitian ini, yaitu hosting web menggunakan server Linux memiliki beberapa keuntungan utama. Yang pertama, Linux dikenal dengan tingkat keamanan yang tinggi dan mendukung berbagai fitur keamanan yang melindungi server dari ancaman siber. Selain itu, stabilitas Linux yang tinggi membuat server dapat beroperasi tanpa restart yang sering, sehingga meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Sistem operasi ini juga mendukung berbagai teknologi pengembangan web seperti PHP, Python, dan Ruby. Juga memungkinkan pengembang membuat dan mengelola situs web dinamis. Latar belakangnya yaitu pengertian dari server Linux yang pertama, secara umum server Linux merupakan suatu sistem operasi yang dirancang khusus untuk memberikan adanya layanan atau sumber daya kepada komputer dalam suatu jaringan, di mana server tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk server web, server file, server database, server email, dan lainnya, di mana server ini juga dapat diadopsi untuk berbagai keperluan, mulai dari hosting website hingga menyediakan layanan infrastruktur berbasis awan, database, dan sebagainya. Karena fleksibilitas dan kehandalannya, server ini umumnya menjadi pilihan yang populer di dunia perusahaan dan lingkungan server. Keunggulan dari server Linux untuk hosting web yaitu yang pertama open source, karena Linux adalah perangkat lunak sumber terbuka yang artinya kode sumbernya dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapapun, yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk menyesuaikan dan mengkonfigurasi sistem sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa ketergantungan pada vendor tertentu. Lalu keamanan yang baik, di mana komunitas open source Linux sangat besar dan aktif. Pengguna Linux dapat memanfaatkan dukungan dari komunitas dalam bentuk forum, dokumentasi online, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, banyak pilihan distribusi karena sering disebut juga sebagai distro Linux. Dengan adanya beragam pilihan, dapat memilih distro yang paling sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yaitu Fedora, Ubuntu, Arch Linux, Debian, Linux Mint, dan masih banyak lagi. Lalu Linux hemat biaya karena tersedia secara gratis untuk diunduh dan digunakan, sehingga pengguna tidak perlu membeli lisensi karena Linux menggunakan lisensi GNU General Public License. Lisensi ini memberi kebebasan bagi penggunanya untuk menjalankan, menyalin, berbagi, atau memodifikasi suatu perangkat lunak. Lalu software update yang baik. Di Linux terdapat lebih banyak software update sehingga pembaruan dapat segera mengatasi masalah yang mungkin sedang dihadapi. Ini juga menjadi lebih kelebihan Linux karena pembaruan yang ada pada operating system ini dapat dilakukan dengan mudah. Lalu kustomisasi. Kelebihan selanjutnya yaitu Linux menyediakan kustomisasi karena sifatnya open source dapat menambah, mengubah, atau menghapus fitur apapun sesuai kebutuhan, sehingga dapat menginstal berbagai wallpaper atau tema icon agar tampilan sistem Anda menjadi jauh lebih baik. Kemudian berikutnya Linux stabil dan jarang mengalami crash. Misalnya terjadi crash, maka tidak semua sistem akan mati. Linux juga memberikan stabilitas yang tinggi pada OS Windows. Biasanya dibutuhkan untuk
berbagai aktivitas seperti setelah menginstal perangkat lunak, menghapus perangkat lunak, pembaruan OS, dan lain-lain. Selain itu juga dianggap sebagai operating system yang multitasking. Sistem ini dapat berjalan dengan stabil tanpa ada penurunan kecepatan ketika melakukan banyak tugas secara bersamaan. Lalu berikutnya adalah mengenai bahasa pemrograman dan framework yaitu PHP, di mana Hypertext Preprocessor PHP merupakan bahasa pemrograman skrip sumber terbuka yang populer dalam pengembangan aplikasi web. Didesain khusus untuk keperluan web, PHP dapat disematkan ke dalam HTML. PHP dijalankan di sisi server dengan hasilnya dikirimkan ke browser pengguna. Kelebihan PHP meliputi kemampuannya dalam menciptakan situs web dinamis dan responsif. Dalam beroperasi, PHP mengadopsi Content Management System CMS. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. CMS adalah software yang memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan menyimpan konten digital mereka tanpa butuh pengetahuan yang mendalam mengenai pemrograman web. Dalam konteks ini, CMS yang digunakan adalah WordPress. WordPress cukup populer bagi mereka yang ingin membangun situs web dan juga blog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah komponen-komponen utama. Yang pertama, sistem operasi Linux atau Ubuntu. Tinjauan singkat tentang sistem operasi Linux dan distribusi yang umum digunakan. Misalnya Ubuntu CentOS. Linux adalah sistem operasi bersifat open source di mana dapat digunakan dan dikembangkan oleh siapapun secara gratis. Seperti sistem operasi pada umumnya, Linux berperan sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Selain itu, kelebihan lainnya dari sistem operasi Linux adalah dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat kemudian, kodenya dapat disebarkan secara gratis. Linux juga sering digunakan pada pembangunan infrastruktur keamanan IT. Distribusi Linux atau sering dikenal dengan distro yang digunakan adalah Ubuntu dan merupakan sistem operasi turunan dari sistem operasi Debian. Ubuntu bersifat open source dan lebih user-friendly jika dibandingkan dengan sistem operasi sebelumnya yaitu Debian. Kemudian berikutnya web server atau Apache. Penjelasan mengenai peran web server dalam hosting web. Berikut adalah penjelasan Apache, yaitu merupakan perangkat lunak open source. Selain dapat dimodifikasi oleh siapapun, perangkat lunak ini juga dapat memberikan kebebasan keterbukaan dalam pengembangan serta mendukung kolaborasi komunitas. Apache berfungsi sebagai server web yang memberikan konten web kepada pengguna yang mengakses situs atau aplikasi yang dihosting melalui protokol HTTP atau HTTPS. Konfigurasi server Apache dapat disesuaikan dengan file teks seperti httpd.conf yang memungkinkan administrator menyesuaikan berbagai aspek dari operasi server, termasuk pengaturan keamanan, manajemen akses, dan pengaturan kinerja. Sehingga peran utama dari web server dalam pengelolaan hosting web sangat penting, berfungsi sebagai penyaji konten web untuk mereka yang mengakses situs atau aplikasi web melalui internet. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada database atau MySQL. MySQL ini peran dan pentingnya server database dalam konteks hosting web.
MySQL merupakan database manajemen sistem yang bersifat open source untuk mengelola basis data relasional. Dan MySQL merupakan bahasa pemrograman Structured Query Language atau SQL untuk mengelola data yang tersimpan dalam database. MySQL memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami sehingga menjadi salah satu bahasa yang paling cocok dipelajari bagi pemula. Berikut ini merupakan kelebihan MySQL dalam hosting web. Yang pertama, ada pengelolaan dan penyimpanan data, lalu memiliki kinerja yang tinggi, lalu bersifat open source, lalu komunitas dan dukungan yang besar, lalu memiliki fitur keamanan, dan terintegrasi dengan teknologi web. Selanjutnya ada pembaruan rutin. Yang pertama ada melakukan backup, lalu perbarui sistem operasi, pembaruan web server, lalu perbarui server side script language, lalu perbarui database server, lalu pembaruan aplikasi dan framework, perbarui SSL atau TLS, lalu monitoring dan pengujian, konfigurasi firewall, dan juga dokumentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, manajemen pengguna dan hak akses. Pertama, pilih menu instalasi Ubuntu, kemudian menambah pengguna baru dengan perintah add user atau user add. Sudo add user, nama, underscore pengguna. Kemudian menambahkan pengguna baru dengan perintah add user atau user add. Sudo add user nama pengguna. Kemudian untuk menghapus pengguna dengan perintah userdel untuk menghapus pengguna. Sudo userdel nama underscore pengguna. Kemudian mengganti kata sandi pengguna dengan perintah password sudo password nama underscore pengguna. Selanjutnya mengubah hak akses file atau directory dengan perintah chmod sudo chown nama pengguna, nama grup file atau directory. Selanjutnya yang terakhir mengubah grup pemilik file atau directory dengan perintah chgrp sudo chgrp nama underscore grup file atau directory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada tata cara instalasi sistem operasi Linux. Instalasi sistem operasi Linux Ubuntu dilakukan menggunakan VirtualBox. VirtualBox di-download terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengkonfigurasi sistem operasi yang akan berjalan, yaitu dalam kasus ini Linux Ubuntu. Setelah konfigurasi selesai dan berhasil, barulah sistem operasi tersebut dapat dijalankan. Selanjutnya, dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, itu VirtualBox yang akan menjalankan sistem operasi yang akan dipilih. Di sini yaitu Linux Ubuntu. Lalu selanjutnya pengguna akan diarahkan untuk memilih bahasa yang akan digunakan selama proses instalasi sistem operasi, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, pengguna diarahkan untuk memilih jenis instalasi. Pada tahap ini, pengguna memilih untuk menggunakan jenis instalasi normal dan mengunduh file pembaruan selama proses instalasi. Kemudian, memilih menu instalasi Ubuntu, lalu pilih tombol Continue untuk melanjutkan proses instalasi. Lalu pada tahap selanjutnya, pengguna diarahkan untuk memilih lokasi pengguna. Di sini memilih lokasinya yaitu Jakarta. Lalu pengguna dapat memasukkan username dan juga password yang akan digunakan pada saat login ke dalam sistem operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian tahap selanjutnya ialah menunggu proses instalasi Linux sampai selesai. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga
butuh waktu yang lama. Next. Setelah proses instalasi selesai, pengguna diarahkan untuk melakukan restart sistem pada VirtualBox. Proses restart dapat dilakukan dengan menekan tombol Restart Now pada pop-up yang muncul. Next. Setelah melakukan restart, pengguna dapat login kembali ke dalam Linux menggunakan username dan password yang sebelumnya sudah disetting. Setelah pengguna berhasil login, maka proses instalasi Linux selesai. Next. Selanjutnya ada konfigurasi web server dan database server. Pertama dilakukan dengan melakukan remote server kelompok 1 via SSH dengan memasukkan IP address pada putih configuration. Setelah itu, pengguna menekan tombol open. Pada kelompok 1 memiliki anggota sebanyak 6 anggota dengan membuat user sebanyak 5 orang dikarenakan sebelumnya satu anggota telah menjadi super user menggunakan command sudo add user nama user. Next. Nah, pertama ada membuat user komang. Di sini dilakukan dengan masukkan command sudo add user komang. Sama seperti sebelumnya, memasukkan user Rizka dengan command sudo add user dengan nama Rizka. Di sini dapat dilihat full name-nya Rizka Maulina Sutrisno dengan diakhiri melakukan konfirmasi informasi dengan memasukkan perintah Y. Next. Kemudian ada memasukkan user Winnie. Dilakukan dengan menggunakan command sudo add user Winnie. Next. Kemudian memasukkan user Helwa. Dilakukan dengan memasukkan command sudo add user Helwa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya sama halnya dengan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana untuk menambahkan user Regina dengan sudo user Regina, kemudian dengan mengisikan password, full name, kemudian ada room number, work phone, home phone, dan terakhir melakukan konfirmasi apakah datanya yang terisi sudah benar atau korek, maka bisa diisi dengan Y. Next. Kemudian selanjutnya menampilkan status login user menggunakan command who dengan total user sebanyak 6 user, di mana dari gambar tersebut diperoleh output dari sintak who. Kemudian pada tahap selanjutnya menampilkan nama OS dan versinya menggunakan command /b release -a, di mana dapat dilihat seperti gambar berikut outputnya bukan Ubuntu 18.04.6 LTS dan rilisnya 18.04. Next. Kemudian selanjutnya menampilkan kondisi hard disk yang merupakan ukuran digunakan atau tersedia dalam format megabyte menggunakan command df -m. Dapat dilihat gambar dari outputnya seperti gambar di bawah berikut. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan kondisi RAM berupa ukuran yang digunakan dan ukuran yang tersedia dalam format megabyte kembali menggunakan command free -m, di mana dapat dilihat seperti output pada gambar berikut. Next. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan penggunaan CPU dan service yang sedang berjalan menggunakan command top, yang mana dapat dilihat sebagai gambar berikut. Next. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan web server dan versinya menggunakan command apc2 -v. Kemudian dapat dilihat di situ tertunjuk bahwa ya web server sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan command sudo systemctl status apc2 dengan output yang dihasilkan sebagai berikut gambarnya yang ada di bawah. Next.
Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan versi PHP dan modul-modul PHP yang sudah terinstall menggunakan komen PHP min v dan PHP min m. Untuk PHP min v dapat dilihat di sebelah kiri. Kemudian untuk PHP min m di sebelah kanan yang merupakan cukup panjang untuk outputnya. Kemudian dilanjutkan dengan menampilkan DBMS dan versinya menggunakan komen MySQL min v yang dapat dilihat using edit line wrapper sebagai berikut gambarnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini menampilkan beberapa tabel dengan komen show database. Tabel yang digunakan untuk WordPress yang kami buat yaitu bernama database Nabil _ kelompok 1. Kemudian untuk menampilkan nama-nama tabel yang digunakan pada WordPress dengan komen show table. Next. Selanjutnya di samping merupakan tampilan halaman WordPress yang sudah online. Terdapat nama dan gambar anggota dan di sini juga terdapat link yang dapat memunculkan WordPress. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penulis. Dilanjut, firewall dan keamanan jaringan. Firewall merupakan sebuah sistem keamanan yang menjaga komputer dari ancaman dalam jaringan internet. Firewall berperan sebagai pembatas yang membatasi komputer terhadap jaringan internet. Pembatas tersebut dapat menentukan informasi, kegiatan, serta data yang diperbolehkan melintasi jaringan internet ke komputer dan juga sebaliknya. Penggunaan firewall dapat melindungi penggunanya dari akses ilegal, meminimalkan risiko serangan cyber, memproteksi data sensitif, serta mengontrol lalu lintas jaringan. Serta terdapat beberapa jenis firewall yaitu network firewall yang terdapat pada jaringan eksternal dan internal serta host firewall yang memproteksi software atau komputer secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemantauan kinerja server. Next. Yang pertama yaitu menggunakan hotop yang memberikan tampilan yang lebih visual dan memungkinkan pengguna dengan memudahkan dalam menghentikan atau mengatur ulang proses. Adapun cara alat ini digunakan dengan melakukan instalasi dan jalankan alatnya dengan perintah seperti berikut ini. Next. Kemudian vmstat yang memberikan statistik tentang penggunaan CPU, memori, dan swap. Adapun cara penggunaannya dengan perintah vmstat spasi 1 spasi 5 untuk menampilkan pemantauan setiap detik selama 5 iterasi. Next. Untuk selanjutnya SAR atau System Activity Reporter. Alat ini menyediakan laporan kinerja sistem termasuk penggunaan CPU, memori, dan I/O. Adapun cara alat ini digunakan dengan melakukan install dan menjalankan dengan perintah sebagai berikut ini. Next. Kemudian iftop. Alat yang diberikan ini merupakan tampilan interaktif tentang penggunaan bandwidth jaringan dengan perintah seperti ini. Next. Adapun studi kasus pengguna, kelompok kami mengimplementasikan situs web dengan meluncurkan web server baru yang berisikan profil anggota kelompok kami, di mana juga menjadi developer untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja situs yang kami buat ini. Berikut merupakan kasus pengguna yang telah sukses menggunakan server Linux untuk hosting web. Adapun hasil dari proyek kami yaitu sebagai berikut ini, di mana ada nama anggota, dan di bawahnya ada tinggalkan balasan dan fitur-fitur button kirim komentar. Untuk selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan dari
proyek yang telah kami selesaikan, ringkasannya yaitu yang pertama, server Linux merupakan suatu sistem operasi Linux yang dirancang khusus untuk membentuk adanya layanan atau sumber daya kepada komputer dalam suatu jaringan. Web server Linux Ubuntu server yang diimplementasikan melalui VMware adalah solusi hosting web yang andal dan efisien. Dengan menggunakan Ubuntu server, pengguna mendapatkan keamanan yang tinggi, stabilitas, dan dukungan komunitas yang kuat. Virtualisasi dengan VMware memberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya server dan memfasilitasi pengujian yang terisolasi. Yang kedua, adapun alasan menggunakan server Linux untuk hosting web dikarenakan server Linux memiliki keunggulan yang bersifat open source, keamanan yang baik, banyak pilihan distribusi, lebih hemat, software update yang baik, kostumisasi, dan juga stabil. Untuk ringkasan selanjutnya yaitu pengimplementasian situs web dengan meluncurkan web server baru yang berisikan profil anggota kelompok kami yang juga menjadi developer untuk mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja situs menggunakan server Linux untuk hosting web. Untuk selanjutnya, adapun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan proyek yang telah kami sempurnakan dan selesaikan ini, yang pertama yaitu kesimpulan tentang keunggulan menggunakan server Linux untuk hosting web dan rekomendasi untuk implementasi yang sukses. Server Linux dapat dijadikan pilihan utama untuk hosting web karena memiliki keamanan yang tinggi dan model izin akses yang fleksibel, menjadikan Linux sebagai pilihan yang tepat untuk mengelola situs web, serta mempunyai konsistensi stabilitas yang cocok untuk lingkungan hosting yang memerlukan ketersediaan tinggi. Kemudian rekomendasi untuk implementasi sukses melibatkan pemilihan distribusi yang sesuai, penggunaan layanan hosting terkemuka jika diperlukan, penerapan keamanan terbaik dengan firewall dan pembaruan teratur, serta pemantauan dan dokumentasi konfigurasi yang cermat. Backup rutin dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan aplikasi web akan mendukung keberhasilan implementasi. Sementara pembaruan sistem dan manajemen efisiensi akan menjaga server Linux menjadi fondasi yang andal untuk hosting web. Adapun referensi yang kami pakai sebagai berikut ini. Baik, cukup sekian presentasi proyek dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam.